Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok PJBL, Project Basic Learning, dari Stikes Maharani Malang. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Menjaga Keseimbangan Berat Badan. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang proses pencernaan, mengukur kalori yang masuk ke dalam tubuh, rutin mengkonsumsi makanan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses pencernaan. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Di sini terdapat beberapa organ yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama yakni mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Berikut adalah penjelasan tentang proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Proses pencernaan makanan diawali di mulut. Pada awal mulanya, makanan akan masuk ke dalam mulut, lalu dicerna secara mekanik oleh gigi, yang artinya di sini gigi akan mengunyah makanan menjadi halus atau hancur, dan secara kimiawi oleh enzim amilase atau petialin yang menguraikan amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Selanjutnya, ketika makanan sudah hancur dan halus, maka makanan akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Sebelum masuk ke faring, di sini terdapat epiglotis yang dimana berfungsi seperti pintu yang akan membuka atau menutup untuk mengatur masuknya makanan agar tidak salah jalan. Setelah itu akan masuk ke faring lalu ke kerongkongan. Nah, untuk kerongkongan sendiri di sini sebagai tempat saluran untuk menyalurkan makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Setelah sampai di lambung, makanan tadi akan digiling lagi yang dimana akan dicampur dan dihancurkan menjadi bentuk yang mudah diserap. Hal tersebut dipengaruhi atau dibantu oleh zat asam dan beberapa enzim yang diantaranya yaitu enzim lipase, amilase, serta protase dan peptidase. Setelah di lambung, makanan akan disalurkan ke usus halus. Di usus halus terdapat 3 bagian yakni duodenum yang artinya usus 12 jari, jejunum yang artinya usus kosong, dan ileum yang merupakan bagian terakhir dari usus halus. Nah, ketika bagian usus halus tersebut memiliki tugas masing-masing yang dimana makanan akan bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain dengan bantuan gerakan peristaltik. Di sini duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, lalu untuk jejunum dan ileum sendiri bertugas atau bertanggung jawab dalam proses penyerapan nutrisi ke dalam darah. Setelah nutrisi di dalam makanan diedarkan ke darah, tentunya akan ada sisa dari hasil pencernaan makanan yang berupa limbah. Nah, sebelum dibuang, limbah yang dikeluarkan di dalam tubuh akan dikelola dahulu di usus besar atau yang biasa disebut kolon. Di kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral di dalam darah. Untuk selanjutnya, usus besar atau kolon akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum dan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Nah, itu tadi adalah mekanisme proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia yang berawal dari mulut dan berakhir di anus. Sekian penjelasan tentang proses pencernaan. Terima kasih. Setelah kita mengetahui cara proses pencernaan, selanjutnya kita akan mengetahui cara mengukur kalori yang masuk ke dalam tubuh. Gimana sih caranya? Halo semuanya, di sini saya akan membahas cara menghitung kalori. Sebenarnya kalori itu apa sih? Kalori adalah pengukuran energi, biasanya digunakan untuk mengukur energi yang masuk ke tubuh berdasarkan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kalori digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari berpikir, bernafas, makan, ngobrol, dan masih banyak lagi. Dan kalori yang berlebih akan disimpan di dalam tubuh menjadi lemak, dan bahaya kalau kalori berlebih. Ada rumus dan tips untuk menghitung kalori untuk bisa mencapai berat badan yang ideal. Pertama-tama harus tahu BMR atau Basic Metabolic Rate,
yaitu energi yang dibutuhkan selama sehari pada keadaan tubuh sedang beristirahat. Rumus BMR pada pria yaitu 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dikurangi 6,8 dikali usia. Sedangkan rumus BMR pada perempuan yaitu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia. Dari hasil tersebut dikalikan dengan angka berdasarkan tingkat aktivitas. Dikalikan 1,2 jika kamu adalah orang yang tidak aktif atau tidak pernah berolahraga sama sekali dalam seminggu. Dikalikan 1,375 jika kamu adalah orang yang memiliki aktivitas ringan, yaitu berolahraga 1-3 kali dalam seminggu. Dikalikan 1,55 jika kamu adalah orang yang beraktivitas sedang, yaitu berolahraga 3-5 kali dalam seminggu. Dikalikan 1,725 jika kamu adalah orang yang memiliki aktivitas berat, yaitu bisa berolahraga 5-6 kali dalam seminggu. Dikalikan 1,9 jika kamu memiliki aktivitas yang sangat berat, yaitu berolahraga 2 kali dalam sehari atau memiliki job desk aktivitas fisik. Jika masih bingung dengan hitung manual, bisa dengan download aplikasi di smartphone atau bisa cek di website pengukur kalori. Nah, itu tadi cara menghitung kalori. Bisa menggunakan rumus atau juga dengan mengenali jumlah kalori yang terdapat pada makanan yang dimakan sehari-hari. Ada beberapa tips untuk menghitung kalori tanpa rumus. Yang pertama, konsumsi banyak protein. Yang kedua, hindari konsumsi gula berlebih. Yang ketiga, banyak minum air putih. Yang keempat, olahraga. Dan yang kelima, kurangi konsumsi karbohidrat. Selain mengukur kalori yang masuk ke dalam tubuh, tentunya kita tidak lupa untuk olahraga. Berikut adalah tutorial olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah. Tadi cara mengukur kalori sudah. Olahraga yang teratur juga sudah. Selanjutnya ada mengonsumsi makanan yang sehat. Apa aja sih makanan sehat yang bisa dikonsumsi?
Berikut adalah contoh makanan dan kandungan vitaminnya. Nah, yang paling penting, kita juga perlu istirahat yang cukup untuk menjaga berat badan tubuh kita. Jam berapa sih? Jam 10 katanya tidur. Berikut kebutuhan tidur sesuai usia, mulai dari bayi hingga lansia. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, share, and subscribe.